Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini Jeso. Ketemu lagi sama Jeso. Oke, kali ini saya akan berbagi tips atau informasi agar kucing nggak mudah terserang penyakit, gitu ya. Apalagi di musim penghujan seperti ini guys. Ini musim yang dimana banyak penyakit. Kucing biasanya rentan penyakit di musim penghujan karena banyak virus atau bakteri yang bermunculan pada saat musim penghujan. Sama lah kayak manusia ya. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk melindungi kucing kita agar kucing kita nggak gampang terserang penyakit gitu ya. Untuk yang belum subscribe, mohon di subscribe agar kita lebih semangat bikin kontennya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah vaksin. Vaksin itu adalah hal yang sangat wajib. Itu kucing dom, kucing ras, kucing apapun, semahal atau sehebat, sebagus apapun, sekuat apapun kucing kalian tetap butuh vaksin guys. Karena vaksin ini akan mengcover atau melindungi kucing kalian dari berbagai penyakit, terutama dari virus guys. Bukan berarti kucing yang sudah divaksin itu tidak diserang penyakit guys, tapi kucing yang sudah divaksin mempunyai antibodi yang kuat atau mempunyai perlindungan bagi tubuhnya saat datang penyakit atau saat datang virus gitu ya. Jadi dia bisa melawan gitu ya. Kalau kucingnya udah cukup umur untuk vaksin, silahkan divaksin ya. Jangan sayang-sayang duit untuk vaksin kalau kalian sayang sama kucing kalian. Yang kedua, kasih makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang tuh bukan berarti kalian harus beli makanan yang mahal guys, tapi gizinya yang cukup untuk kucing. Sama lah kayak manusia, kita juga harus makan makanan yang bergizi kan, agar tubuh kita selalu fit untuk pertumbuhan dan lain sebagainya. Jadi kucing juga butuh makanan yang bergizi. Walaupun kucing kalian dikasih makan nasi, untuk kucing dom misalkan yang biasa dikasih makan nasi, kalian bisa menambah nutrisinya dari lauk pauknya. Misalkan nasinya dicampur dengan ayam rebus. Kalau misalkan ayam kemahalan, bisa beli kepala ayam di Presto guys. Atau beli ikan yang murah-murah aja, kalian presto atau kalian rebus sampai lunak banget gitu. Buang tulangnya, dicampur ke nasi gitu ya, mentok-mentok banget. Misalkan kalian bisa campur dengan minyak ikan gitu kan, kalau lagi nggak punya ikan gitu ya. Kalau misalkan kucingnya biasa makan dry food, biasanya beli dry food yang harga yang lumayan ekonomis gitu ya, mungkin lebih baik dry food itu di mix atau dicampur dengan dry food yang lebih bagus gitu ya. Misalkan kalian beli dry food merek A harga 30.000 per kilo, nah kalian beli tuh dry food yang merek B yang harga sekitar 50-an ke atas gitu ya per kilonya, kalian mix gitu ya. Oke, yang ketiga, kasih multivitamin guys. Nah, multivitamin ini penting banget guys, karena kalau imun kucing turun, imun kucing lemah, saat ada penyakit atau virus yang datang, maka tubuhnya nggak kuat untuk melawan. Biasanya kucingnya akan gampang drop, akan gampang terkena dampak atau gejala dari penyakit tersebut gitu ya. Jadi multivitamin itu penting, nggak perlu yang mahal-mahal guys. Kalian bisa pakai madu, kalian bisa pakai Imbus Kids. Imbus Kids ini bagus guys, baik yang sakit maupun kucing yang nggak sakit. Berikutnya, air minum yang bersih guys. Nah, ini sering banget nih banyak cat lovers yang nggak terlalu memperhatikan gitu masalah air minum. Padahal air minum ini sangat penting sekali. Kucing harus banyak minum, dan air yang diminum sama kucing haruslah air yang bersih, air yang mateng, air yang bebas dari bakteri gitu ya. Jadi yang biasa kasih kucingnya minum air mentah sebaiknya stop. Apalagi misalkan air di perkotaan kan nggak terlalu bagus kayak kita tinggal di gunung atau di mana gitu ya, yang airnya dari sumber mata air dari gunung langsung bersih gitu ya. Air di kota, air tanah atau air pam, air ledeng itu kita nggak tahu ya sumber air itu dari mana. Mungkin ada bakteri-bakteri di sana yang kita nggak tahu. Jadi sebaiknya kucing jangan dikasih air mentah. Terus yang kelima, jaga suhu badan kucing guys. Oke, jaga suhu badan kucing ini dalam artian kalau misalkan lagi hujan, sebaiknya kucingnya dikasih ke tempat yang hangat atau di ruangan yang hangat atau dikandangin dan dikasih lampu biar hangat gitu ya. Karena pada saat suhu badan kucing itu drop, dingin, maka kucing itu akan rentan terhadap penyakit guys. Gampang sakit kalau kucing itu dingin, intinya seperti itu ya. Apalagi untuk kittens, itu sebaiknya kittens kalau musim hujan gitu dikandangin aja, kasih lampu. Terus kalau malam ditutup pakai kain, tapi tetap harus kasih sirkulasi udara yang bagus, jangan ditutup semua gitu ya. Keenam, sebisa mungkin kucing harus tetap berada dalam rumah guys, karena kita nggak tahu kalau misalkan kucing dilepas liar keluar rumah, kita nggak tahu, mungkin aja dia minumnya sembarangan, atau dia makan sembarangan, atau dia ketemu kucing lain yang lagi penyakit, atau tertular dari kucing-kucing liar kayak gitu ya guys ya. Jadi sebaiknya lebih aman kucing itu tetap indoor atau dalam rumah gitu ya.
Terus yang ketujuh, ini masih berhubungan dengan yang keenam tadi, hindari kucing ketemu dengan kucing liar atau kucing-kucing lain, karena kita nggak tahu. Jangan maksudnya teman kita punya kucing, terus kita punya kucing, terus teman kita main bawa kucingnya gitu kan, sementara kita nggak tahu kondisi kucing teman kita itu lagi fit atau enggak, atau sebaliknya kucing kita lagi fit atau enggak, bisa menularkan virus atau penyakit ke kucing teman kita, atau kucing teman kita bisa menularkan penyakit ke kucing kita. Jadi beda dengan kita manusia gitu ya. Maksudnya menurut saya sih nggak perlu lah kucing itu untuk bersosialisasi dengan kucing lain atau kucing tetangga kita, kucing teman kita, karena kita kan nggak tahu ya mana yang lagi sakit. Kadang kan nggak kelihatan. Bukannya kita untuk membatasi atau bukannya sombong atau gimana, tapi kan untuk menjaga keselamatan kucing-kucing itu juga gitu ya. Jadi sebaiknya kucing mah tetap di rumah aja gitu ya, nggak perlu lah bergaul dengan kucing-kucing lain. Bergaul lah sama kucing-kucing di rumah. Makanya sebaiknya kalau punya kucing itu jangan 1 ekor aja, sebaiknya minimal 2 ekor lah kalau punya kucing, biar kucingnya ada temen gitu ya. Yang ke-8, jaga kebersihan. Nah, kebersihan ini penting banget guys. Selain kebersihan tubuhnya kucing, juga kebersihan kandang, lingkungan atau ruangannya. Itu penting banget, karena kalau misalkan kita nggak ngejaga kebersihan, misal ya wadah makanan kotor atau wadah minuman yang udah kotor nggak dibersihin, itu bisa aja itu ada bakterinya, itu ada penyakitnya di sana gitu ya. Kucing kita bisa diare karena wadah makanannya ada bakteri karena kotor, bekas makanan yang udah basi atau minumannya udah banyak kotoran yang masuk, yang menempel di minuman itu gitu ya. Sebaiknya kita jaga kebersihan perabotannya, kandangnya, dan ruangannya. Misalkan untuk wadah minuman, kalau misalkan udah kotor jangan nunggu sampai berlumut gitu ya, harus dibersihkan, dicuci pakai sabun gitu ya. Yang ke-9, kita harus melakukan sterilisasi ruangan atau tempat tinggal kucing kita secara berkala. Misalkan kucing kita tinggal di ruangan atau di kamar sendiri yang khusus untuk kucing, atau misalkan ada kandangnya, itu harus kita lakukan sterilisasi secara berkala menggunakan disinfektan, atau bisa juga menggunakan Biclean yang campur air guys. Kalau saya lebih prefer pakai Biclean yang campur air, selain lebih murah, dan saya lihat juga di beberapa klinik mereka membersihkan meja pemeriksaan, membersihkan ruangan penginapan kucing itu mereka pakai Biclean campur air. Terus yang ke-10, hindari klinik. Maksudnya bukan saya bilang kita nggak boleh ke klinik hewan gitu ya, tapi kalau nggak penting-penting banget mah hindari bawa kucing kita ke klinik gitu ya. Karena di klinik hewan itu guys, tahu sendiri kayak rumah sakit gitu ya, itu tempat kucing-kucing yang sakit, hewan-hewan yang sakit dibawa ke sana gitu ya. Kadang kucingnya ditaruh dulu di ruang tunggu, ngantri dulu, terus di meja pemeriksaan gitu, terus di ruangan yang sama gitu ya. Ada berbagai jenis pasien di sana dengan penyakitnya masing-masing gitu ya. Bukan kita mendiskriminasikan yang sakit, tapi kita menjaga yang sehat gitu ya. Jadi sebaiknya kalau nggak penting-penting amat, kalau nggak darurat-darurat banget, sebaiknya nggak usah bawa kucing ke klinik. Kalau saya lebih begitu ya. Kalau kucing cuman misalkan mentret sedikit, masih bisa diobatin sendiri, obatin sendiri aja, nggak usah bawa ke klinik. Saya kan maksud saya nggak percaya dengan orang klinik atau klinik gitu ya. Saya nggak maksud bilang kalau klinik itu tempat banyak penyakit, tapi kan sama lah kayak kita misalkan ke rumah sakit. Kalau nggak penting-penting banget, ngapain sih kita ke rumah sakit gitu ya? Cuman kita flu doang gitu kan, kita ngerasa gitu flu-nya gejala yang virus-virus apa gitu ya, yang flu biasa, yang ngapain kita ke rumah sakit? Karena kalau misalkan tubuh kita lagi lemah, terus kita ke rumah sakit, kita ketemu dengan orang-orang yang punya penyakit, itu kan kita nggak tahu ya. Yang namanya virus atau apa bisa aja menular ke kita gitu ya. Padahal kita tadinya cuman nggak enak badan biasa, jadi kena virus deh gitu ya. Jadi sebaiknya hindari, kalau nggak penting atau nggak darurat banget, nggak usah ke klinik. Terus kalau misalkan lagi di klinik, kalau saya biasakan kalau lagi di lobi atau di ruang tunggu klinik itu, biasanya kucing nggak saya keluarin dari kandang gitu ya. Tak perlulah suruh kucing kita untuk bersosialisasi atau say hi ke kucing-kucing yang pasien-pasien lain di sana, nggak perlu guys. Ini kucing bukan manusia, nggak perlu beramah tamah mereka gitu ya. Yang ke-11, jangan mandiin kucing kalau kucing lagi drop atau lagi hujan, cuaca lagi buruk gitu ya. Jangan mandiin kucing. Jadi kalau nggak kotor-kotor banget, kalau nggak penting-penting banget, jangan dimandiin. Atau mandiinnya ikutin jadwal yang udah ada aja. Misalkan kalau kita ngejadwalin kucing kita, misalkan mandi minggu sekali, cukup seminggu sekali aja. Dan pilih hari atau waktunya di saat cuaca lagi cerah. Mandiin kucingnya jangan terlalu pagi, jangan juga terlalu sore gitu ya. Nanti suhu badannya drop, dia akan gampang kena penyakit. Yang paling gampang banget itu flu guys.
Jadi menurut saya sih nggak apa-apa lah kucing saya agak jorok, agak kotor sedikit gitu ya, yang sininya ada bekas makanan atau apa, nggak apa-apa ya, daripada sakit. Menurut saya seperti itu ya, karena bagi saya sih kesehatan nomor satu ya. Oke guys, itu tadi tips atau triks untuk menjaga kesehatan kucing gitu ya, agar kucing nggak mudah terserang penyakit atau nggak mudah jatuh sakit gitu ya. Ya seenggaknya kita untuk menjaga atau waspada gitu guys ya. Bukan berarti itu sudah pasti kucing nggak akan sakit kalau kita melakukan hal-hal tadi. Itu bukan berarti 100% kucing kita nggak akan sakit, enggak guys. Itu hanya pencegahan aja gitu ya. Oke, gitu guys ya. Terima kasih yang udah nonton. Maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang-kurang, kalau ada yang mau ditambahin, atau ada yang mau kasih saran atau tips, atau misalkan ada yang mau berbagi pengalaman lainnya, silahkan di komen ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih buat yang udah subscribe sekali lagi. Insya Allah saya akan berusaha untuk terus update tentang cara pengobatan dan perawatan kucing, dan akan berbagi pengalaman ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.